dari saat ini. Kedua, media akan terdistrupsi, yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba meleleh. Kamu lebih kuat dari yang kamu mereka kira. itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdistrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021 telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul Cryptocurrency. Internet of Things, data, Artificial Intelligence, dan Virtual Reality ternyata terus berkembang. Yang diaplikasikan dalam blockchain dan cryptocurrency, mata uang yang tanpa bank sentral, yang saat ini sedang diperebutkan banyak orang.
bitcoin.co.id mulai dibuka pada 2014 lalu dan saat ini memiliki 1,14 juta investor. Nilai transaksi di dalamnya tidak main-main, yaitu 100 miliar per hari. Berubah atau mati. Coba kita sebutkan berapa banyak pekerjaan konvensional yang kini punah karena tidak mengikuti pola revolusi industri 4 ini. Contoh sederhananya seperti yang baru saja kita saksikan. Tukang ojek pangkalan dan taksi konvensional mulai ditinggalkan karena adanya sistem baru Internet of Things melalui Gojek. Kemudian banyak sekali toko-toko konvensional yang mulai tergantikan oleh online shop. Toko-toko buku yang saat ini seakan sekarat karena gempuran informasi di internet yang semakin mudah didapat. Karena Internet of Things dan Big Data adalah elemen utama penggerak industri kita saat ini. Pertanyaannya, apakah semua pekerjaan yang tidak berhubungan dengan internet akan mati? Jawabannya adalah tidak, meskipun akan semakin kompetitif dengan bisnis online. Karena seperti seluruh konsep revolusi industri sejak pertama hingga keempat, revolusi ini selalu menyempurnakan industri sebelumnya supaya jauh lebih efisien, dan kita mesti beradaptasi pada perubahan itu. Gojek mengakomodir seluruh jasa di dalam sebuah sistem database, sehingga memudahkan pencarian dan komunikasinya, dan tukang ojeknya tetap saja ada. Online shop dapat memberikan solusi efektif bagi para pemilik toko konvensional supaya mempermudah pencarian items dengan sistem database dan harga. Itu juga dengan efisiensi pengiriman tanpa harus datang ke toko dan mengantre, meskipun toko fisiknya juga masih tetap ada. Karena pada dasarnya manusia tetaplah makhluk sosial yang lebih suka berinteraksi secara langsung, dan yang perlu ditingkatkan adalah experience-nya. Misalnya layanan jasa yang lebih baik hingga visual dan pengalaman yang lebih menyenangkan saat seseorang berada di sebuah toko dan dapat merasakan produk-produk yang akan dibelinya dibandingkan hanya melihat layar HP. Tidak heran Xiaomi yang sejak lahir punya bisnis plan hanya bisnis online, pada akhirnya harus mengekor kesuksesan Oppo dan Vivo yang memberikan pengalaman terbaik melalui experience store mereka masing-masing. Begitu juga dengan Amazon Go yang notabene jelas-jelas punya basis bisnis online. Bukti bahwa usaha retail tetaplah akan hidup selama manusia masih membutuhkannya. Yang terbaik memang mengkombinasikan berbagai aktivitas pekerjaan kita ke dalam lingkup jaringan digital baik dalam hal database maupun marketing. Sebuah sinergi, itulah poin yang ada pada revolusi industri keempat. Tren selanjutnya dari revolusi industri keempat ini akan berlanjut ke semakin maraknya sistem peer-to-peer, yang akan merambat ke banyak sekali sektor, tidak hanya menghubungkan antara pembeli dan penjual saja. Nantinya akan semakin banyak juga mobile app yang menawarkan finansial peer-to-peer, mulai dari mempertemukan kreditur dan debitur layaknya pinjaman online, pengusaha dan investor individual layaknya Indiegogo dan Kickstarter, maupun mempertemukan dengan para investor besar sekalipun hanya dengan bantuan sebuah aplikasi mobile. Dan dalam beberapa tahun setelahnya, hampir seluruh pelaku usaha berbagai bidang akan segera masuk ke dalam basis Big Data yang akan semakin berkembang lagi menjadi sebuah ekosistem baru di mana perputaran finansial secara peer-to-peer akan terjadi dengan sangat dahsyat. Budi adalah direktur sebuah perusahaan yang telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir yang lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan sekarang. Punya rumah dan 2 mobil. Anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik di kota. Tiap weekend pergi jalan-jalan sekeluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba krisis melanda. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut dan Budi kehilangan pekerjaan. Dunia terasa gelap. Karir yang dia bangga-banggakan selama ini lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenanglah, bulan depan bakal terima 100-an juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha. Jadi karyawan seperti saya juga bisa kaya dan hidup enak. Benar kata pepatah ini. The enemy of great life is a good life. Dia tak menyangka bakal terjadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang dia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi?
Kita harus sadari satu hal. Kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia ataupun kesehatan. Ada krisis atau tidak, kita pasti akan berhenti bekerja. Entah karena sudah tua dan dipensiunkan, atau karena sakit dan tak sanggup bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Budi bertemu dengan teman lamanya bernama Jason, pengusaha sukses yang saat krisis malah bisnisnya berkembang pesat. Jason memberi nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi nggak butuh. Karena saat butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya Bud, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Nggak ada kata terlambat. Dari pengalaman Budi, kita belajar bahwa penghasilan yang besar saja tidak cukup jika itu sangat bergantung kepada pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun ikut berhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih baik? Perhatikan ini. Kerja untuk membangun aset produktif untuk mendapatkan income. Saat kita nggak bisa bekerja lagi, aset produktif ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus punya goal beberapa tahun ke depan bisnis kamu sudah bisa jalan sendiri tanpa kamu. Ini namanya autopilot. Apa boleh buat? Krisis memaksa kita untuk berpikir panjang. Tidak cukup hanya sekedar penghasilan besar saja. Setuju? Tapi bagaimana caranya? Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu jeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri. Misalnya bisnis waralaba seperti Indomaret, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksudkan bukan bisnis yang membutuhkan modal sebesar membuka kedai kopi Starbucks atau Indomaret. Ini berita gembiranya. Ada bisnis bersistem dengan modal terjangkau. Tapi saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Saya seorang pegawai, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Apakah punya kesempatan untuk sukses berbisnis? Oh tentu. Video ini memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis asalkan mereka diperkenalkan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat, ini yang Anda butuhkan. Hubungi teman yang mengirimkan video ini kepada Anda. Dia sedang mencari orang yang tepat untuk diajak berkolaborasi di sebuah proyek. Mari kita cari tahu, apakah kalian bisa cocok untuk kerjakan proyek ini bersama. Ajak bertemu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk karir bisnis Anda. So, good luck ya guys. Ada cara Sontoloyo untuk menjadi kaya hanya dengan mengenal dua kuadran kemakmuran. Apa yang harus kita kenal? Yang satu kuadran kiri, yang dua namanya kuadran kanan. Untuk menjadi sukses, makmur, kerja sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya, ingin do less, achieve more, kerja dikit, dapatnya banyak, bahkan ingin do nothing, achieve everything, nggak kerja apa-apa tapi dapat segalanya, Anda harus berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Nah, apa itu kuadran kiri dan apa itu kuadran kanan? Kuadran kiri adalah mereka yang dikategorikan income-nya atau pendapatannya tersentralize pada diri mereka. Dalam kalimat lain namanya centralized income. Income yang didapat karena dirinya, tersenter, terpusat karena dirinya. Seorang pegawai yang bergantung pada perusahaan dia bekerja, tergantung pada keterampilannya, ilmu yang dia miliki, itu namanya centralized income, yaitu orang-orang yang menghasilkan uang dari karyawan, sebuah perusahaan, dia bekerja dengan orang lain, dan masih bertumbuh pada gaji sebagai bayaran dari pekerjaan mereka. Atau mereka orang-orang profesional seperti dokter, guru privat, broker properti, broker saham, notaris, dan lain sebagainya. Pendapatannya bergantung dari keterampilannya, dari pengetahuannya, dari ilmunya yang ada dalam diri mereka. Atau juga pebisnis dan pengusaha. Mereka harus memanage bisnis, bekerja bahkan lebih lama jam kerja mereka dari pegawai mereka. Tanggal merah terkadang masih bekerja jika sistem organisasinya belum terbentuk. Di sisi kanan, kuadran mereka yaitu mendapatkan income bukan dari dirinya, tapi sudah distribute atau tersebar. Disebut kuadran kanan kalau Anda sudah distribute income atau dapat uangnya melalui sistem, sudah bukan dari Anda lagi. Baik sistem sendiri dalam usaha Anda bangun sendiri
atau sistem Anda invest menjadi investor. Untuk invest, tidak perlu punya modal besar atau uang yang banyak. Beyonce misalnya di tahun 2015 diminta endorse Uber, namun dia memilih meminta bayarannya dengan saham atau equity. Ternyata di tahun 2019 ini nilainya $300 juta dan dia jadi memiliki saham Uber. Jadi setelah Anda bekerja keras, Anda bekerja untuk uang, suatu hari biarkan uang itu bekerja untuk Anda. Itu namanya Anda berada di kuadran kanan. Bijaklah dalam berinvestasi. Bagi sebanyak mungkin ke keranjang investasi, kecil-kecil dan teliti melakukannya. Di kuadran kanan ini, mereka sudah tidak perlu bekerja, melainkan uang yang bekerja untuk mereka. Money work hard untuk mereka, bukan Oke, Zoom penuh dan kita akan mulai. Untuk teman-teman, silakan diarahkan ke link YouTube channel karena Zoom sudah penuh. Mohon maaf. Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa melalui raise hand. Pertanyaan Anda akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berhubung Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team, diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam.
dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari Leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Siapa yang kangen sama saya? Kangen aku Pak D. Saya Pak D. Sangat baik. Kami kangen Pak D. Sehat, Sibuk sehat terus, Pak sibuk D. terus. Alhamdulillah sehat. Sehat Kejar ya. target Pak D ini. Semoga teman-teman yang dulu sering ketemu dengan saya masih merindukan saya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atas undangan di dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini, salam kenal dari saya. Saya sebagai kontrol admin Power Team kembali menyapa teman-teman semua untuk belajar kembali di acara Power Team Zoom meeting yang juga disiarkan di channel YouTube yang sudah dibagikan oleh teman-teman Anda sekalian. Ya. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam. Top leader kita selamat malam. Ini rame-rame itu di grupnya Pak Jamis itu. Sukses selalu. Amin. Amin. Sama-sama, Pak. Baik. Malam, Selamat Pak Ade Haris. Ya, Pak Riza. Di pertemuan malam hari ini kita juga selalu didampingi oleh mentor kita yang luar biasa, yaitu abang kita tercinta, Bang Kenzi dari Batam, yang tidak henti-hentinya memberikan edukasi, memberikan jawaban atas peluang bisnis yang akan sama-sama kita dengarkan pada malam hari ini. Teman-teman yang baru mendengar informasi ini silakan disimak 1 jam ke belakang dan nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang tidak ada kepentingan untuk bersuara atau berbicara, silakan dimatikan saja mic-nya. Bapak Ibu cukup mendengarkan lewat handphone atau lewat headset kalau memang kurang jelas, atau mungkin dengan speaker aktif. Jadi supaya lebih kencang suaranya. Dan pastinya karena Zoom ini cukup lama, jangan lupa juga disiapkan chargernya. Oke lah, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita langsung mulai acara sesi pertama, yaitu pemaparan peluang bisnis di bidang blockchain cryptocurrency oleh abang kita, Bang Kenzi. Silakan, Bang. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bang Haris telah prepare Zoom Power Team malam ini, dan kami mendapatkan energi 2 kali lipat karena beliau bisa hadir malam ini. Karena di beberapa Zoom sebelumnya, Bang Haris ada kesibukan yang tidak dapat hadir bersama kita. Tapi di malam ini adalah malam yang spesial. Semoga teman-teman bisa mendapatkan energi kembali. Karena pada dasarnya sebuah bisnis, ketika mentornya menjadi bisa bersama kita ngumpul bareng, maka ini akan menjadikan sebuah motivasi baru, semangat baru. Dan harapannya teman-teman mendapatkan informasi juga di dalam pengembangan proyek ini, di pengembangan bisnis ini, karena ketika sesuatu digabungkan, dalam hal ini kekuatan tim diutuhkan, maka bisnis ini akan semakin mudah karena adanya terciptanya kolaborasi. Dalam hal memahami hal baru, pastinya kita membutuhkan banyak elemen, banyak orang yang mempunyai mindset, pemahaman, pola pikir yang berbeda-beda, sehingga itu dikolaborasi untuk hal positif akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Oke, terima kasih Bang Haris telah hadir malam ini. Sama, Bang. Apa kabar? Sehat?
Alhamdulillah sehat Bang Hensi. Ya, saya juga Oke, kangen ini temu teman-teman semua malam Senin. cuaca Ya, gimana? Aman? cuaca alhamdulillah masih terkondisi, belum kena banjir. Walaupun hujan tapi aman. Ya, Oke. Ya, jadi malam ini kita akan melanjutkan sesi materi. Sesi materi ini adalah sebagai rangkuman pemahaman awal dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat ya, ceria dan fokus dulu untuk bersama-sama di dalam forum ini untuk menyampaikan sebuah atau mendengarkan sebuah informasi. Yang mana dari informasi ini nanti teman-teman akan mendapatkan informasi untuk peluang bisnis. Ya, karena pada dasarnya peluang bisnis itu harus mendapatkan sebuah pemahaman, harus mendapatkan sebuah pembelajaran. Apalagi ini berhubungan dengan hal baru, yaitu bagian dari pengembangan DeFi Project Blockchain Teknologi. Teman-teman, malam ini setelah sesi tanya jawab, setelah sesi materi, kita ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa bertanya apapun. Kita akan diskusi, kita akan sampaikan pemahaman kita, dan harapannya pertemuan ini menjadikan suatu hal yang positif untuk manfaat bersama-sama, terutama dalam hal peluang bisnis online yang memungkinkan untuk dikembangkan untuk jangka panjang. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi materi. Saya akan berbagi slide. Oke, saya akan setting. Oke, sebentar. Saya akan setting kembali. sip. Oke, saya akan close. Oke, teman-teman, kita masuk di sesi materi. Selamat datang di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Di slide pertama, kami menerapkan kata kunci, yaitu proyek ini pertama di dunia. Pertama di dunia artinya tidak ada kesamaan dengan bisnis jaringan, bisnis online, bisnis yang dulu pernah kita kerjakan. Proyek ini bukan sistemnya binari, bukan matahari ataupun trinari. Sistem ini bukan juga proyek sentral, tapi proyek terdesentralisasi, bagian dari pengembangan blockchain. Sistemnya pertama di dunia karena baru ditemukan oleh Lado Oktanikov beberapa 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih. Nama sistemnya adalah Matrix System. Dalam hal ini bukan proyek investasi atau BO, ini juga bukan pemasaran robot trading, ini juga bukan MLM produk atau money game atau piramida sistem, bukan. Tapi pada dasarnya proyek ini adalah proyek pemasaran jaringan, yaitu pemasaran sistem bisnis. Sekali untuk selamanya, ini adalah salah satu solusi ketika teman-teman ingin mengembangkan proyek jangka panjang yang mungkin dulu kita pernah gagal ketika kita membangun beberapa bulan, bisnisnya bertumbuh dan berkembang, tapi di sisi lain bisnisnya berhenti karena ulah sekelompok orang atau orang-orang yang membuat proyeknya tidak membuatkan atau menciptakan sistem yang kuat. Maka dengan ini kami menawarkan sebuah solusi, menawarkan sebuah peluang yang memungkinkan untuk dikembangkan selamanya. Kenapa? Karena pada dasarnya sebuah bisnis adalah sistem. Ketika sistemnya kuat, dibangun di atas teknologi blockchain, maka sistemnya akan permanen. Itu artinya kita akan memungkinkan untuk mengembangkan proyek ini dalam durasi yang cukup panjang, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Oke, di slide kedua saya akan menyampaikan kesimpulan singkat apa itu Metaverse. Metaverse adalah sebuah platform DeFi yang menargetkan DeFi nomor satu di dunia karena akan banyak pengembangan proyek DeFi berlapis di dalam satu ekosistem, yaitu ekosistem Metaverse. Pengembangan banyak elemen produk blockchain, program aset smart contract matrix system yang akan terhubung dengan banyak aset digital dan juga akan terhubung dengan proyek Web3 seperti Metaverse dan lain-lain. Sistem ini adalah sistem terdesentralisasi, artinya tidak ada unsur sentralnya, sehingga kekuatannya bisa sangat aman dan memungkinkan untuk pengembangan jangka panjang.
Proyek ini dikembangkan oleh Lado Oktanikop beserta sistemnya ditemukan oleh Lado Oktanikop yang diimplementasikan di jaringan Polygon Blockchain. Teman-teman, proyek ini mempunyai roadmap atau peluncuran elemen proyek yang bertahap. Sudah diluncurkan tekstil matrik berupa program bisnis, kemudian juga sudah didistribusikan aset NFT royalty bagi teman-teman yang berhak mendapatkannya. Dan juga Interupsi, Pak sudah... Kenzi. Oke, Mic-nya Bang. tolong dijauhkan sedikit karena suaranya jadi ceredet. Jauhkan aja dikit. 1 senti. Ya, Oke, sip. terima kasih. Oke, proyek ini juga sudah meluncurkan program inti atau penghubung dari semua ekosistem yaitu Core Smart Contract. Kemudian juga saat ini sudah diluncurkan Universe Matrix, sistem bisnis kedua yaitu Smart Contract yang memungkinkan untuk mendistribusikan aset Porsquin dengan metode multi-mining Smart Contract Microblock. Saat ini pasti distribusi Porsquin yang mana saat ini sebentar lagi mungkin kita akan memasuki listing ya. Dalam hal ini teman-teman pastinya bisa memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan aset berupa Porsquin, yang mana Porsquin ini akan digunakan di dalam elemen atau alat transaksi di semua ekosistem Metaverse. Kemudian ada peluncuran marketplace NFT juga dan sudah diluncurkan tapi masih fase pengembangan. Kemudian ada swap program, kemudian ada peluncuran Metaverse, salah satu platform andalannya yang akan memperkuat fundamental dari Porsquin dan memungkinkan kita untuk mendapatkan peluang lain untuk mendapatkan sumber uang melalui dunia digital, yaitu sebuah dunia yang diciptakan di dalam platform Web3 yang bisa kita akses untuk melakukan transaksi bisnis ataupun jual beli aset dan hal-hal lain yang memungkinkan kita untuk menumbuhkan nilai atau value dalam hal mendapatkan uang. Selain dari itu juga kita mempunyai wallet sendiri ke depannya, ada namanya wallet Metaverse. Kemudian ada listing Porsquin. Kemudian ada peluncuran tekstil good atau sejenis produk digital, tekstil royalty yang terhubung dengan Metaverse juga. Kemudian ada program Mana ya yang kemudian ada sistem bisnis berikutnya yaitu Matrix System Boost Matrix. Kemudian ada peluncuran zona game blockchain atau semacam elemen game blockchain. Kemudian off-rail matrix, ini adalah matrix sistem yang berikutnya. Oke, jadi bisnis ini cukup panjang secara roadmap-nya. Tujuan kita di bisnis ini adalah pembentukan ekosistem DeFi. Jadi saat ini kita sudah bisa menghasilkan melalui beberapa program yang sudah diluncurkan. Jadi nikmati itu, kedepannya kita akan mendapatkan sebuah atau banyak elemen lain untuk menghasilkan. Kekuatan bisnis ini cukup bisa diandalkan. Ada 5 pilar yang membuat sistem dan teknologi Metaverse sangat kuat, aman, dan nyaman. Pertama, Metaverse ini bagian dari pengembangan blockchain teknologi. Kemudian untuk semua sistem dari bisnis ini menggunakan sistem atau pengembangan smart contract. Jadi jelas bahwa di sini sudah diatur dalam hal programnya dengan kekuatan penuh yaitu smart contract. Kemudian sistem ini pastinya desentralisasi sistem. Kemudian untuk alat transaksi semuanya kita menggunakan cryptocurrency. Kemudian untuk penghubung semua elemen kita menggunakan desentralisasi application. Jadi aplikasi yang digunakan di proyek ini semuanya aplikasi yang sifatnya terdesentralisasi. Nah jadi 5 pilar ini mungkin teman-teman bisa pelajari di Google, YouTube channel, Wikipedia, dan banyak lagi. Karena pada dasarnya 5 elemen ini sudah ada akademinya jauh sebelum Metaverse hadir. Kami tidak bisa mendetailkan secara rinci karena terlalu banyak memakan waktu. Teman-teman kami arahkan silakan pelajari apa itu blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, desentralisasi application di banyak akademi di YouTube ataupun Google. Di sini kami merangkum beberapa kelebihan dari proyek Metaverse. Metaverse menggunakan teknologi yang sempurna. Oke, pemasaran program aset terdesentralisasi yang mana didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse ini sepenuhnya tersedia untuk umum dan sudah terverifikasi juga. Dan dalam hal ini kita dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Poin pertama yang perlu diketahui, Metaverse ini statusnya adalah otonom. Oke, maksudnya Metaverse dibangun di atas teknologi blockchain smart contract yang sepenuhnya otonom yang tidak menyertakan faktor manusia.
Ketika faktor manusia dihilangkan, maka faktor atau penyebab masalah yang disebabkan oleh elemen manusia maka juga ikut hilang. Beberapa kasus terjadi di proyek bisnis jaringan, itu biasanya bisnis berhenti karena ulah manusianya sendiri. Adminnya yang menghentikan sistemnya, diambil alih, dan lain-lain. Maka di sini elemen atau penyebab dari elemen manusia yang selama ini kita temukan di proyek-proyek sebelumnya, maka tidak ditemukan. Oke. Kemudian, poin yang kedua, kondisinya tidak dapat diubah. Blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu, tidak seorang pun, bahkan pembuat ide dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah transaksi beserta program yang ada. Oke. Kemudian proyek ini juga poin yang berikutnya transparan. Kode smart contract ini terbuka, siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi beserta logik program yang ada di jaringan Polygon. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Poin berikutnya, ini sepenuhnya otomatis. Jadi semua transaksi di proyek ini itu bersifat peer-to-peer atau langsung, antar wallet, antar seseorang. Ya. Jadi tidak ada proses yang namanya withdraw. Ketika kita menghasilkan di menit ini, di detik ini, maka detik itu juga akan didistribusikan ke wallet handphone masing-masing. Oke. Kemudian terdesentralisasi. Jadi di sini tidak melibatkan pihak ketiga, perbankan, manajer, ataupun admin. Ya, di sini adapun pencipta, pengembang dari platform ini statusnya sama seperti kita. Lado Oktanikop mempunyai akun, mempunyai sistem yang sama, dan juga menghasilkan dengan cara yang sama. Jadi tidak ada yang spesial di proyek ini, tidak menguntungkan sekelompok orang, tidak juga menguntungkan individu tertentu. Jadi pada dasarnya bisnis ini cukup adil secara implementasi sistemnya. Kemudian 100%, berikutnya 100% ada dalam jaringan, dalam hal biaya. Jadi biaya untuk pengembangan atau pembelian dari program ini itu sudah diatur sesuai dengan smart kontraknya. Jadi di sini tidak ada biaya yang sifatnya tersembunyi atau biaya selisih. Tidak ada juga harga-harga stokis, harga ponder, atau harga-harga spesial yang tidak adil di dalam implementasi bisnis ini. Jadi semuanya sama. Ketika kita memasarkan, ketika kita mengaktifkan program, kita mempunyai atau membutuhkan harga yang sama atau sistem yang kita dapat juga akan sama. Jadi tidak ada yang dispesialkan. Nah, jadi penerapan transparansi dan keadilan sepenuhnya 100% di Project Metaverse. Di slide berikutnya, kami membuka pemahaman tentang bisnis pemasaran dan bisnis investasi. Kenapa? Karena pada dasarnya mindset kita di Indonesia khususnya banyak sekali dimanjakan dengan sebuah pengembangan proyek investasi yang mana kita memasukkan sejumlah dana dan kita menghasilkan pendapatan instan. Tapi di sisi lain itu adalah sebuah kamuflase profit. Produknya investasi berupa paket-paket investasi dibuat sistem jaringan. Sehingga itu adalah salah satu bisnis yang sekarang ini sangat banyak dipahami orang-orang Indonesia. Maka kami memastikan Metaverse bukan bisnis investasi. Metaverse adalah bisnis sah, bisnis pemasaran. Dalam hal ini kita memasarkan sistem bisnis, sistem smart contract, yang mana sistem itu mempunyai fungsional untuk dijadikan sebuah peluang bisnis, dan juga dari sistem itu juga kita akan mendapatkan aset digital dan terhubung dengan banyak elemen DeFi. Nah, jadi jelas bahwa Metaverse adalah bisnis, bukan investasi. Oke. Selain dari itu juga, kami menyampaikan bisnis ini cukup bagus, bisnis ini hebat, bisnis ini ada di banyak negara, bisnis ini jangka panjang, tapi itu tidak cukup karena tanpa pembuktian bisnis itu tidak ada nilainya. Di sini kami melampirkan beberapa bukti sebagai pembuktian bahwa Metaverse layak untuk diperjuangkan. Terbukti menghasilkan percepatan pendapatan hanya dengan waktu 1 bulan. Data ini kita ambil setelah mereka bergabung, 1 bulan berikutnya kita lihat ternyata pendapatannya luar biasa. Ya, ada yang mendapatkan hasil 200 juta. Bang Umar dari Kalimantan, dia bisa menghasilkan 200 juta dalam 1 bulan. Kemudian ada 140 juta. Ya, Mbak Pipi dari Bekasi,
juga bisa menghasilkan 140 juta. Beliau ini adalah ibu rumah tangga, menjalankan bisnis ini dari kenyamanan rumah, tidak keluar rumah, tidak roadshow, tidak tabel talk. Dia hanya memasarkan melalui media online tapi bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Ada juga 64 juta, 47 juta dan banyak lagi, ya. Ini kami lampirkan sedikit, belum berbicara dengan tim yang lain, belum berbicara dengan pembuktian negara lain. Maka dengan adanya pembuktian ini saya rasa cukup bahwa untuk meningkatkan atau membuktikan bahwa Metaverse layak untuk diperjuangkan. Pendapatannya luar biasa, di atas pendapatan rata-rata orang Indonesia, ya. Jadi harapannya teman-teman bisa melihat value-nya, nilai dari bisnis ini. Kemudian di slide berikutnya kami menjelaskan alat transaksi di Metaverse. Bisnis pasti ada alat transaksinya. Ketika kita menjalankan bisnis produk, biasanya produk tersebut adalah produk lokal, pastinya kita menggunakan uang rupiah untuk membeli produk tersebut. Tapi Metaverse itu berbeda. Metaverse itu adalah pengembangannya berskala global. Ada di banyak negara. Otomatis pastinya alat transaksinya juga menyesuaikan. Selain dari itu juga, Metaverse mempunyai produk yang berbeda, bukan produk fisik, tapi produk digital berupa program aset dan digital aset. Sehingga alat transaksi yang digunakan juga menyesuaikan, yaitu sejenis cryptocurrency juga. Alat transaksi yang kita gunakan di sini adalah DAI Stablecoin. Apa itu DAI Stablecoin? DAI Stablecoin adalah cryptocurrency sejenis itu, tapi yang stabil. Harganya mengikuti dolar. 1 DAI sama dengan 1 dolar. Kalau rupiahnya berapa, ya tinggal kalkulasi kurs pada saat kita membutuhkan atau menggunakan DAI pada saat itu. Kemudian juga, teknologi di Project Metaverse, kita menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu adalah umum. Teknologi blockchain itu banyak. Ada ERC-20, itu teknologi Ethereum. Ada teknologi BIP20, itu teknologinya Binance. Ada teknologi TRC20, itu Tron, dan lain-lain. Nah, kebetulan Metaverse ini menggunakan teknologi blockchain, yaitu teknologi Polygon. Karena pada dasarnya teknologi itu membutuhkan bahan bakar atau gas pi, bukan hanya teknologi blockchain ya, teknologi seperti mobil, motor, handphone, semuanya membutuhkan yang namanya energi, ya. Seperti mobil itu bensin misalnya seperti itu. Teknologi blockchain juga sama. Nah, untuk teknologi Polygon, itu kita membutuhkan matic untuk gas pi-nya atau bahan bakarnya supaya sistemnya bisa berjalan dengan sempurna, atau ketika kita melakukan transaksi membutuhkan biaya sedikit matic. Jadi apa yang dibutuhkan untuk bergabung di project ini yaitu DAI Stablecoin dan sedikit matic. Tapi ke depannya DAI Stablecoin ini akan digantikan dengan cryptocurrency sendiri, yaitu Porcoin, yang mana Porcoin ini masih fase distribusi untuk didistribusikan ke mitra Metaverse. Jadi untuk mendapatkan Porcoin itu melalui program Matrix Universe. Jadi manfaatkan peluang itu karena ke depannya Porcoin itu akan jelas digunakan di seluruh ekosistem project ini. Jadi ada fundamental yang jelas dalam hal value dari Porcoin ini. Metaverse adalah bisnis pemasaran program, yang mana program ini sebenarnya adalah program aset atau sistem bisnis permanen. Namanya adalah Matrix System. 2 program aset Matrix System itu sudah diluncurkan sebanyak 2 jenis dari 4 jenis yang rencananya akan diluncurkan. Pertama adalah Textile Matrix, kemudian Universe Matrix, kemudian ke depannya ada peluncuran Boost Matrix dan Overall Matrix. Di dalam peluncuran program Matrix atau sistem bisnis ini, itu mempunyai tujuan atau pengembangan yang spesifik. Textile Matrix itu akan mendistribusikan elemen dari distribusi NFT beserta token-token yang menghubungkan dengan produk tekstil. Universe Matrix itu pengembangan metaverse dan distribusi Porcoin beserta distribusi token energi. Boost Matrix kedepannya adalah untuk bergerak di blockchain game blockchain, elemen dari game blockchain. Kemudian Overall Matrix adalah pelengkap dari semua sistem yang ada di metaverse dan metaverse ekosistem. Jadi dari sistem inilah
kita akan menghasilkan atau mendapatkan pendapatan, dan dari sistem inilah kita akan mendapatkan aset dan terhubung dengan banyak elemen DeFi. Nah, di sini kami merangkum beberapa poin. Kalau berbicara tentang pemasaran project Metaverse ini, kita memasarkan program, terus tujuan dari program atau manfaat dari program Matrix itu sendiri apa? Karena pada dasarnya setiap uang yang kita keluarkan, kita harus mengetahui tujuannya. Ketika kita mengeluarkan uang membeli DAI, dan DAI-nya digunakan untuk membeli program Matrix, smart contract sistem ini, maka pastinya fungsionalnya jelas. Matrix sistem yang kita dapatkan itu adalah sistem bisnis permanen dan teman-teman bisa memasarkan kembali. Dan dalam hal memasarkan itu tak terbatas. Nah, jadi kita akan menghasilkan dengan memasarkan kembali program tersebut. Selain dari itu juga yang keduanya, program yang kita miliki saat ini ketika teman-teman sudah bergabung nantinya, itu adalah untuk mendapatkan potensi pendapatan berupa passive income dari bonus limpahan hasil dari pemasaran mitra lain, yang mana ini bisa didapat melalui Matrix sistem S6 Matrix dan Universe Matrix. Selain dari itu juga, program yang kita miliki ini itu adalah untuk penghubung atau pengembangan project DeFi, yang mana di sini ada platform Metaverse, staking program, game blockchain, dan banyak lagi. Selain dari itu juga, fungsional dari smart contract matrix system ini juga untuk mendistribusikan aset-aset digital seperti token energi, kemudian TR token, NFT, Porsquin. Nah, jadi jelas bahwa program tersebut sangat bermanfaat. Kemudian, dengan adanya sistem tersebut, kita juga pastinya akan terhubung dengan akademi blockchain. Akademi blockchain secara keseluruhan, baik itu akademi tentang NFT, cryptocurrency, smart contract, desentralisasi sistem, dan lain-lain. Bahkan ditambah lagi dengan strategi pengembangan, kemudian mindset bisnis, dan banyak lagi. Kemudian dengan adanya sistem Matrix, artinya jelas kita berada di dalam sebuah komunitas besar global, yang mana di dalam sebuah ekosistem cryptocurrency dunia. Jadi teman-teman berbanggalah ketika terlibat di dalam proyek DeFi Metaverse ini, artinya kita berada di bisnis yang cukup besar karena ada ratusan negara yang terlibat di dalam bisnis ini. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran program aset Tekstil Matrix. Jadi Tekstil Matrix ini disiapkan sebanyak 12 level. Di dalam 12 level itu terdiri dari dua jenis matrix namanya S6 dan S3. S6 itu kita bisa menghasilkan 300% per siklus. Bonusnya itu dari pemasaran pribadi dan limpahan dari mitra lain. Untuk S3, itu matriknya satu orbit yang terdiri dari 3 titik matrik, penghasilannya per siklus 200% dari modal yang kita keluarkan di setiap levelnya. Pendapatannya itu dari pemasaran pribadi. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di dalam 12 level ini ada dua jenis sistem, ya. S3 itu ada di level 3, ya, level 6, level 9, dan level 12. Jadi kelipatan 3 itu namanya adalah S3 Matrix, sisanya adalah S6. Nah, selain dari sistem bisnis yang bisa dipasarkan kembali melalui pendapatan yang ditentukan oleh smart contract atau titik Matrix ini, kita juga bisa menghasilkan atau mendapatkan aset lain seperti token energi, kemudian NFT, TR token. Nah, jadi sistem ini juga akan terhubung dengan produk tekstil good nantinya di pengembangan berikutnya. Untuk harganya sendiri, teman-teman bisa memulai dengan harganya $5. Cukup membeli level 1, itu udah bisa memulai untuk pengembangan atau menghasilkan dari bisnis ini. Tapi di sisi lain, teman-teman bisa membeli beberapa level sekaligus, misalnya membeli dari level 1 sampai dengan level 6. Atau dari level 6 nanti bertahap, membeli secara bertahap pada akhirnya menuju level 12 seperti yang kami lakukan. Nah, untuk harganya sendiri level 1 $5, level 2 $10, level 3 $20, dan level 4 $40. Jadi harganya ini itu lebih tinggi untuk level berikutnya 2 kali lipat dari level sebelumnya. Kursnya adalah DAI, kursnya adalah dolar, satuannya adalah DAI. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan
dalam hal pembelian level, teman-teman juga harus menyiapkan sedikit matic untuk bahan bakar atau gas fee-nya. Karena ini adalah teknologi, maka gas fee atau bahan bakar dibutuhkan. Siapkan satu matic, estimasinya satu level, siapkan satu matic. Ya. Nah, untuk kalkulasi rupiahnya, teman-teman tinggal mengkalikan kurs pada saat ini. Jadi $5 dikalikan berapa kurs dolar saat ini. Untuk harga metiknya, satu metik saat ini sekitar 12.000. Ya. Jadi seperti itu pemahaman tentang harganya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Ya seperti cara kerjanya seperti pemasaran pada umumnya. Kita cukup membeli program atau mengaktifkan program matrik tekstil. Yang mana di sini disediakan 12 level. Tapi teman-teman bisa juga memulai membeli satu level dengan modal 100.000. Perlu diketahui juga semakin besar level yang diaktifkan, itu maka semakin besar potensi dan percepatan dalam hal income-nya. Di sini teman-teman bisa melihat ada 12 level yang sudah disiapkan. Level 1, level 2 itu bentuknya adalah S6 matrik karena di sini terdiri dari 6 titik matrik. Kemudian untuk level 3 itu adalah S3 matrik karena di sini ada 3 titik matrik. Oke. Nah, di dalam 12 level ini adalah produk utamanya ketika teman-teman ingin ikut bergabung, artinya harus memiliki program smart contract matrix system ini. Cara kerjanya cukup simpel. Di dalam 12 level ada dua jenis matrik, S6 dan S3. S3 itu artinya, S6 artinya adalah space 6. Ketika teman-teman mengaktifkan program matrik S6, maka di dalam matrik S6 smart contract itu ada 6 titik kosong. Yang mana 6 titik kosong itu akan terisi. Cara mengisinya kita harus memasarkan programnya. Atau ada kemungkinan itu akan diisi oleh limpahan atau hasil dari pemasaran lain. Kalkulasi bonusnya atau pendapatannya seperti apa? Ketika teman-teman mempunyai matrik dan matriknya terisi di titik matrik 01 dan 02, maka di sini teman-teman belum menghasilkan. Tapi teman-teman mendapatkan mitra bisnis di dalam siklus atau radius matriknya. Bonus 100%-nya akan dilimpahkan ke mitra lain, baik upline ataupun mitra yang tidak diketahui. Kemudian, kapan kita akan menghasilkan ketika titik matrik 3, 4, dan 5 ini terisi? Berapa pendapatan yang kita dapat? Itu masing-masing 100% dari harga level tersebut. Jadi totalnya 300%. Jadi satu siklus aja kita bisa menghasilkan 300%. Kemudian ketika matrik kosong ini terisi penuh, maka di titik matrik yang terakhir, di titik matrik yang ke-6, itu bonusnya 100%. Tapi secara otomatis matriknya akan kosong kembali. Dalam hal ini recycle atau membeli 6 matrik kosong kembali. Dan ini unlimited. Jadi pendapatan di matrik tekstil ini unlimited. Terisi penuh dapat 300%, kosong kembali, terisi penuh lagi dapat 300%, kosong kembali, dan terus seperti itu. Oke. Kemudian untuk program S3-nya, S3 itu artinya space-nya 3. Jadi ketika teman-teman mengaktifkan program S3, jelas akan mendapatkan 3 titik matrik kosong, yang mana 3 titik matrik kosong itu teman-teman harus pasarkan kembali. Karena di S3 ini tidak ada potensi limpahannya. Untuk menghasilkan artinya kita harus melakukan pemasaran. Terisi di titik matrik 1 atau terpasarkan, ada mitra yang bergabung dan mengisi di program matrik 1 ini, kita akan menghasilkan 100%. Begitu juga matrik yang kedua juga terisi, kita akan menghasilkan 100% dari harga matrik tersebut. Kemudian ketika terisi penuh di titik matrik yang ketiga, itu secara otomatis bonusnya 100% akan digunakan untuk membeli 3 titik matrik kosong kembali. Jadi kita dapat keuntungan satu siklus, 200% terisi penuh, kosong kembali, dapat lagi, terisi penuh, kosong kembali, dan terus seperti itu. Jadi unlimited. Jadi, tidak ada kontrak, tidak ada tutup poin seperti proyek jaringan pada umumnya. Kemudian bagaimana cara kerja atau pemahaman dalam hal bonus? Di sini saya ambil data
dari level 1, level 2, level 3. Ini adalah akunnya Power Team dan di sini kita bisa melihat pendapatannya. Artinya ini adalah salah satu pembuktian ketika teman-teman serius di bisnis ini itu bisa menghasilkan ribuan persen dari modal yang dikeluarkan. Kita ambil contoh. Level 1 harganya kan $5. Kemudian ketika kita pasarkan, kita kembangkan, maka dari level 1 ini itu bisa menghasilkan itu $1.485. Jadi ada pendapatan signifikan dari hanya modal $5 bisa menghasilkan ribuan. Di sini kita bisa melihat ada 99 cycle atau siklus. Kalau seandainya satu siklusnya kita bisa menghasilkan 300%, artinya 15 die, berarti 15 die dikali 99 cycle. Maka kalkulasinya adalah $1.485. Kalau ini dikalikan 15.000, artinya pendapatannya 22.275.000. Hanya level 1. Oke. Dengan modal sekitar 100.000 bisa menghasilkan 22 juta. Kemudian untuk level 2 harganya $10. Kemudian sudah terjadi 71 siklus. Dan ketika terjadi 71 siklus, maka di sini pendapatan satu siklusnya $30. Yaitu 300%, artinya $30 dikalikan 71, pendapatannya $2.130. Jadi hanya dengan modal $10 bisa menghasilkan $2.130. Dan ini akan terus berkembang dan bertambah unlimited. Kalau dikalikan $2.130 ini kita bisa menghasilkan 31 juta lebih. Jadi ada nilai atau keuntungan ribuan persen hanya dengan modal $10 untuk level 2. Bagaimana dengan level 3? Level 3 itu 20 die harganya atau $20. Di sini sudah terjadi 116 cycle. Pendapatan satu siklusnya 200%, artinya 40 die, $40. $40 dikalikan 116, itu pendapatan totalnya itu $4.640. Kalau dikalikan 15.000 aja dalam rupiah, itu bisa menghasilkan 69 juta lebih. Nah, ini adalah contoh ketika teman-teman serius mengambil peluang ini dan melakukan pemasaran aktif, mengembangkan bisnis ini, maka teman-teman akan menghasilkan. Ya, pendapatannya luar biasa dan pastinya modal yang kita keluarkan sangat cepat untuk kembali karena semua elemen bonusnya potensialnya 100% setiap pendapatan. Itu adalah tekstil matrik. Bagaimana dengan pemasaran program aset Matrix System Universe? Ini adalah sistem bisnis yang kedua atau matrix sistem yang kedua. Dan di sini untuk Universe disiapkan 9 level. Jadi bukan 12 level seperti tekstil, tapi untuk Universe ini 9 level aja. Teman-teman bisa mengaktifkan 1 level atau 2 level atau berapa level sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, ketika teman-teman mempunyai level matrix ini, yaitu program Universe ini, jelas teman-teman akan mendapatkan sistem bisnis. Kemudian juga sistem ini itu teman-teman bisa pasarkan kembali dan menghasilkan bonus dengan pendapatan distribusi setiap titiknya 15%. Tapi untuk radiusnya atau titik matriknya lebih luas. Di sini kita bisa melihat matriks sistemnya terdiri dari 5 orbit. Dan di dalam 5 orbit ini ada 62 titik matrik. Setiap titik matrik nilainya 15%. Jadi jelas ketika titik matriknya terisi, maka akan menghasilkan 15% dari harga level tersebut. Durasi aktifnya 30 hari. Kalau terisi penuh, potensial pendapatannya 930% satu siklusnya. Oke. Selain dari pendapatan dari matrik, program ini didesain untuk mendistribusikan aset digital seperti Porsquid, token energi, NFT, dan terhubung dengan proyek Web3 yaitu Metaverse. Jadi untuk mengakses Metaverse, teman-teman harus mempunyai program Universe. Untuk cara kerjanya, teman-teman di sini untuk Universe Matrix, pendapatannya bisa pasif dan aktif. Jadi bonus Matrix Universe ini terdiri dari beberapa sumber. Pertama, dari pemasaran aktif pribadi atau pemasaran langsung yang kita lakukan. Maka kita akan menghasilkan. Kemudian dari struktur jaringan.
Dan ini juga akan menghasilkan, artinya berpeluang ketika teman-teman membeli, mengaktifkan, maka ada potensi dilimpahkan dan menghasilkan juga. Limpahan dari atas atau dari upline di beberapa level di atasnya, ataupun limpahan bonus dari bawah. Jadi potensial untuk mendapatkan bonus di Universe Matrix itu lebih luas karena ada banyak titik matrik kosong yang berpotensi untuk diisi atau dilimpahkan. Tapi selain dari itu juga kita bisa melakukan pemasaran sendiri dan akan terisi dengan maksimal ketika kita melakukan pemasaran. Dalam hal ini, ketika teman-teman aktif memasarkan program Universe ini, ada pendapatan unlimitednya yaitu dari bonus referral. Teman-teman akan mendapatkan 10% bonus referralnya. Dan hebatnya lagi, ketika kedalaman keduanya memasarkan, kita juga akan mendapatkan 7%. Kedalaman keempat dari struktur jaringan kita memasarkan, kita juga akan mendapatkan 4%. Ya, ketiga 4% dan keempat 4%. Jadi ada pendapatan unlimited melalui program aktif yaitu referral bonus. Untuk harga level Universe, ini berbeda dengan tekstil, harganya lebih mahal. Untuk level satunya adalah $100 atau 100 DAI. Dengan mengaktifkan level 1, maka teman-teman akan mendapatkan sistem matrik dan mendapatkan aset berupa Force Queen. Oke. Untuk level 2-nya harganya $200, level 3 $400, dan level berikutnya 2 kali lipat dari harga level sebelumnya. Jadi di sini ada 9 level. Untuk harga level 9 itu $25.600. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan sistem matriks 9 level dan akan mendapatkan distribusi Force Queen lebih banyak. Oke. Dan setiap level diaktifkan, teman-teman juga harus menyiapkan satu matic untuk gas fee-nya. Kemudian untuk NFT royalty ini adalah aset yang kita dapatkan dari program Matrix. Ketika teman-teman mengaktifkan 5 level tekstil dan 3 level universe, teman-teman akan mendapatkan NFT royalty statusnya Just NFT. Just NFT ini adalah aset digital dan bisa diperdagangkan di marketnya. Dan teman-teman bisa mengisi energi token ke dalam NFT ini. Ketika energi token mencapai 3.500, maka teman-teman akan mendapatkan NFT royalty aktivator namanya. Ketika mendapatkan NFT aktivator, artinya NFT-nya fungsionalnya meningkat, akan mendapatkan hak pendapatan pasif income bulanan dari distribusi keuntungan perputaran ekosistem dunia. Jadi teman-teman bisa mengkoleksi NFT ini sebanyak mungkin, ya. Ketika sudah terkumpul 3 jenis NFT aktivator, maka teman-teman juga bisa menggabungkannya untuk meningkatkan nilai atau fungsionalnya menjadi NFT royalty supervisor. Nah, jadi polanya seperti itu. Sumber NFT itu dari Just NFT. Ketika teman-teman membeli 5 level tekstil dan 3 level universe, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan energi token. Dan token energi ini dimasukkan, digabungkan ke dalam NFT ini, maka NFT ini akan meningkat secara fungsionalnya. Di sini kita bisa melihat ada 7 jenis NFT yang mempunyai fungsional untuk mendapatkan passive income. Persentase bonus akan diberikan 30% dari keuntungan Metaverse Ecosystem itu akan didistribusikan melalui NFT royalty ini. Status distribusi bonusnya sebagai berikut. Untuk aktivator NFT royalty, itu kita akan menghasilkan 10%. Oke. Untuk supervisor, itu 11% dari 30% alokasi. Manager NFT, itu 12%. Kemudian Pro Manager NFT dapat 13%, Presenter 14%, Ambassador 15%, dan Milliarder Club NFT yang tertinggi itu 25% dari distribusi alokasi 30%. Jadi ketika kita memiliki NFT ini, selain bisa kita jual dengan nilainya besar potensial untuk terus bertumbuh di marketnya NFT, kita simpan aja NFT ini bisa digunakan untuk mengklaim bonus pendapatan pasifnya. Jadi NFT ini mempunyai fungsional yang jelas, NFT ini adalah aset yang bisa diperdagangkan dan terus dikembangkan secara value dan nilainya. Kemudian aset berikutnya yang perlu saya sampaikan juga,
ketika teman-teman membeli program Matrix, otomatis teman-teman akan mendapatkan distribusi Porsquin. Dari mana sumbernya? Itu dari tier program atau network. Jadi ketika teman-teman membeli program Universe, di program Universe itu ada potensi bonus 15% setiap titiknya. Maka teman-teman bisa melakukan pengaturan untuk penerimaan bonusnya. Mau terima DAI 100% atau Meta Porsquin 100%. Atau mungkin teman-teman dalam hal penerimaan bonusnya dibagi 50%, 50%, nah 50-50 ya. Itu bisa juga. Jadi jelas untuk mendapatkan Porsquin itu bisa dari pengembangan network. Kemudian selain dari itu juga teman-teman juga bisa mendapatkan dari pembelian coin set. Dalam hal ini distribusi menggunakan microblok multi-mining. Jadi microblok multi-mining Metapors distribusi, open block pertama itu harganya cukup murah, 0,25 DAI, satu Porsquin-nya. Ya. Kemudian seiring berjalan, blok berikutnya terbuka, harganya juga meningkat. Blok kedua 0,26 DAI stablecoin. Saat ini itu harganya sudah cukup tinggi, sekitar 0,61 dolar. Jadi ada kenaikan sekitar 100% lebih. Ya. Dan sudah open block yang ke-11 kalau nggak salah. Ya, teman-teman bisa melihat ini Porsquin itu sudah didistribusikan kepada 127.319 wallet atau holder. Kemudian total supply melalui distribusi Universe ini ada 468 juta Porsquin dan sudah didistribusikan 274. Kalau dipresentasikan itu sudah 58%. Bahkan sekarang ini data yang lama, ini sekarang mungkin udah di atas 60% distribusi. Artinya jelas ketika distribusi ini selesai, maka Porsquin ini akan listing dan akan digunakan di Metaverse ekosistem, maka akan ada potensial harganya akan tinggi. Kenapa? Karena secara fundamental fungsionalnya jelas, komunitasnya kuat. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan untuk mendapatkan Porsquin harga murah di fase distribusi ini. Kemudian kita juga menunggu salah satu platform andalan, Metaverse. Metaverse ini adalah elemen penting di dalam ekosistem Metaverse ekosistem. Metaverse ini akan banyak menciptakan nilai dalam hal menciptakan nilai Porsquin, kemudian NFT, kemudian ada banyak aktivitas di dalam dunia digital Metaverse ini. Kita bisa melakukan transaksi jual beli properti dalam digital aset. Kita juga bisa melakukan multi-mining atau menambang token energi dan banyak lagi aktivitas di dalamnya seperti bermain, game, pertemuan, dan lain-lain. Tapi pada dasarnya semua aktivitas di dalam dunia digital Metaverse ini, kita menggunakan alat transaksi Porsquin. Jadi Porsquin akan digunakan di dalam dunia ini, dunia digital di Metaverse ini. Ini adalah elemen penting pendukung atau salah satu proyek besar di ekosistemnya Metaverse. Metaverse ini berkantor di Dubai, di MCC, dan akan dikembangkan oleh profesionalnya. Dan ini adalah salah satu platform Web3 yang menjadikan Metaverse ini cukup baik dan kedepannya akan diterima oleh banyak ahli blockchain teknologi. Itu adalah bagian dari penjelasan sistem dan aset yang sudah ada saat ini. Kemudian selain dari itu juga kita meyakini sebuah bisnis itu yang terpenting adalah kenyamanan. Ya, ketika bisnis itu kita yakini adalah sesuatu yang hebat, yang baik untuk dijalankan, pastinya bisnis yang nyaman lah, yang cocok untuk kita kembangkan. Ini berbeda kasus ketika teman-teman pembisnis spekulasi, dalam hal ini mindset judi, maka saya rasa ini kurang bagus ya. Tapi pada dasarnya kita melihat Metaverse ini cukup nyaman karena sistemnya cukup baik, cukup kuat, dan potensialnya cukup besar. Di Metaverse ini kita tidak menemukan beban sistem sama sekali karena tidak ada payout yang tertunda. Karena ketika kita mendapatkan bonus,
di detik ini, maka detik ini juga akan langsung didistribusikan. Jadi jelas tidak ada yang namanya payout yang tertunda atau delay dalam penerimaan bonus atau gagal bayar. Maka Metaverse tidak menciptakan beban sistem sama sekali dan sistem ini tidak bisa disniper dan sistem ini tidak mungkin dihentikan karena berada di jaringan Polygon blockchain. Kemudian Metaverse ini tidak menciptakan beban moral dalam hal pengembangannya. Jadi jangan khawatir kalau dulu mungkin teman-teman trauma mengembangkan suatu bisnis, ngajak teman sekolahnya, tetangganya, akhirnya teman sekolah tetangganya rugi sehingga kita merasa bersalah. Tapi di Metaverse itu tidak akan terjadi seperti itu karena ini tidak ada resikonya. Kita hanya membeli sistem, sistem itu adalah sistem yang bisa menghasilkan dan itu permanen. Jadi bisnis ini bisa dibilang tidak ada risikonya dan tidak menumbuhkan beban moral ketika teman-teman memahami sepenuhnya dan mengembangkan dengan benar. Kemudian proyek ini juga anti-scam, artinya tidak ditemukan potensi untuk penipuannya di dalam sistemnya. Kemudian bisnis ini juga transparan 100%. Ketika transparannya 100%, ya pastinya penipuannya di mana, karena semuanya bisa dilacak di Polygon Scan. Skrip program smart kontraknya terverifikasi dan bisa dilihat di Polygon Scan. Semua transaksi di seluruh dunia bisa dilihat di Polygon Scan. Wallet transaksi semuanya bisa dilihat di Polygon Scan dan bahkan teman-teman bisa melakukan login ke ID siapapun untuk melakukan riset, pembuktian. Dalam hal ini bisnis ini cukup baik secara transparansinya berkat teknologi blockchain. Bisnis ini adalah independen business owner, jadi ketika teman-teman melihat bisnis ini dengan sepenuh hati, maka teman-teman akan mendapatkan kenyamanan karena kita mendapatkan kebebasan di dalam bisnis. Kalau dulu bisnis kita diatur oleh perusahaan tertentu, diatur oleh owner tertentu, admin tertentu, dikendalikan sistemnya, dikendalikan dananya, maka tidak terjadi di proyek Metaverse. Lado Oktanikop dan tim hanya membuat sistem bisnis permanen, sistem tersebut ada di jaringan Polygon blockchain, dan siapapun bisa memiliki sistem tersebut dan bisa melakukan pengembangan bisnis dengan cara memasarkan sistem tersebut. Dan pendapatannya ya untuk kita sendiri. Dan tidak ada seperti project pada umumnya, network pada umumnya, bonus sponsor 10% untuk kita, sisanya ditransfer ke owner, dan kita mendapatkan bonus 5% firing misalnya. Bukan, tapi aliran hasil dari pemasaran yang kita lakukan distribusinya itu ke kita dan tim kita. Jadi tidak ada sentral dana atau dananya dikirim ke Lado Oktanikop selaku pembuat dari sistem ini. Ini menarik sekali. Kita hanya mengembangkan bisnis ini, sistemnya sudah tersedia, asetnya sudah tersedia, marketnya sudah tersedia, semuanya sudah tersedia, tinggal bagaimana cara kita menumbuhkan value-nya, mendapatkan uang dari sistem ini. Nah, jadi teman-teman harapannya bisa melihat dengan jelas bahwa Metaverse ini cukup baik untuk dikembangkan untuk bisnis mandiri, bisnis masing-masing orang. Tapi kita di sini di bawah Power Team Academy, artinya kita saling membantu dalam hal strategi, pemahaman, dan hal-hal lain yang diperlukan di dalam bisnis pada umumnya. Di dalam kenyamanan kita menemukan yang namanya anti-scam. Dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa pemahaman tentang apa penyebab scam. Kenapa Metaverse dinyatakan anti-scam? Ya pasti ada dasarnya. Pertama, kita melihat bisnis pada umumnya itu banyak sekali penipuannya, banyak sekali merugikan orang. Dari datanya, itu kita bisa melihat bahwa ternyata program atau sistem sebelumnya itu menggunakan server data dan sistemnya terpusat. Kenapa ini mempunyai kelemahan dan banyak memakan korban? Walaupun tidak semua sistem server data dan sistem terpusat ini adalah hal yang buruk, tapi kebanyakan seperti itu. Karena pada dasarnya ketika server data terpusat itu bisa ditargetkan, bisa dihack, diserang, dikuasai, diambil alih, bahkan dimatikan. Karena ada target data dan sistemnya yang bisa dikendalikan. Kemudian secara sistem terpusat itu biasanya gampang dikendalikan. Admin tertentu, perusahaan tertentu yang mempunyai proyek tersebut bisa mengendalikan sistemnya, merubah sistemnya, mematikan sistemnya, bahkan melakukan hal-hal buruk lainnya yang merugikan pelaku bisnis tersebut. Maka Metaverse
itu tidak mempunyai konsep seperti ini. Tidak ada server data yang sifatnya terpusat dan sistemnya tidak terpusat. Server data dan sistem Metaverse itu ada di jaringan Polygon blockchain, yang mana data dan sistemnya tersebar di jaringan node komputer seluruh dunia. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk diambil alih, dikendalikan, ataupun dirubah atau dimanipulasi. Jadi cukup aman secara data dan sistem. Oke. Kemudian dana terpusat. Walaupun tidak semua sistem bisnis online yang dana terpusat adalah penipuan, tapi pada dasarnya faktanya selama ini, selama ada unsur dana, pengumpulan dana di rekening tertentu, rekening perusahaan tertentu, wallet seseorang, maka ada potensi penipuannya. Karena pada dasarnya ketika dana berpindah ke pihak ketiga, artinya resikonya sudah ada muncul, karena tidak menutup kemungkinan ketika dananya berada di pihak ketiga bisa disalahgunakan. Jangankan sekelas bisnis jaringan atau bisnis online, perbankan, asuransi yang jelas legalitasnya, gedungnya, semuanya jelas. Ketika ada unsur dana, banyak kasus yang kita lihat tetap ada potensi resiko dan potensi penipuannya. Maka Metaverse dengan unsur peer-to-peer-nya, transaksi langsungnya, maka tidak ada pengumpulan dana yang sifatnya terpusat, maka cukup aman dalam hal pendanaan atau dana yang ada di jaringan Metaverse. Ketika teman-teman di detik ini menghasilkan, maka detik ini juga akan langsung masuk ke walletnya. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ketika teman-teman melakukan proses pendaftaran dan ketika ada yang ingin membeli, mengaktifkan program melalui kita, selesai melakukan pembelian, pengaktifan, maka detik itu juga langsung masuk ke handphone wallet kita sebagai pelaku pemasaran bisnisnya. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena pada dasarnya Metaverse ini adalah implementasi pemasaran langsung yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, ciri-ciri di atas, server data sistem terpusat dan dana terpusat itu tidak ditemukan di Metaverse karena Metaverse adalah bagian dari pengembangan blockchain teknologi yang sifatnya adalah desentralisasi finance, ya, keuangan yang terdesentralisasi yang bersifat langsung peer to peer, maka cukup aman, ya, cukup aman dan maka ada banyak negara sepakat Metaverse ini tidak ditemukan penyebab scam, maka dia anti scam, bisa memungkinkan untuk dikerjakan terus-menerus selamanya. Oke, itu adalah bagian dari penjelasan tentang sistem, aset, kemudian alat transaksi, pembuktian, dan juga beberapa hal yang diperlukan. Sudah kita sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang bergabung di Zoom Power Team ini, pastinya teman-teman ada yang mengundang, dan ketika teman-teman belum bergabung, harap nanti setelah Zoom itu bisa berdiskusi lebih lanjut untuk melakukan pendaftaran. Tapi di sini saya akan sampaikan secara singkat. Untuk mendaftar di Metaverse itu nggak ribet. Tidak seperti mendaftar di project bisnis pada umumnya. Tugas kita hanya menghubungkan aplikasi terdesentralisasi. Ya, desentralisasi application. Yang dibutuhkan adalah wallet digital. Wallet digital ini adalah wallet tempat menyimpan cryptocurrency atau dompet. Wallet digital ini fungsionalnya untuk menyimpan cryptocurrency secara keseluruhan, bukan hanya DAI, bukan hanya Matic, bisa menyimpan Bitcoin, Ethereum, Tron, dan lain-lain. Nah, wallet digital ada banyak. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya, misalnya Token Pocket, Sepol, atau Trust Wallet. Tinggal di-download di Play Store, sudah di-download, tinggal buat wallet masing-masing. Di-create walletnya, kemudian kodenya disimpan seaman mungkin karena itu adalah rahasia dan tidak ada yang tahu selain dari kita yang membuat wallet tersebut. Sudah ada walletnya, pastinya masih kosong saldonya. Ketika teman-teman ingin bergabung di Project Metaverse, saldonya diisi dulu. Apa yang dibutuhkan yaitu DAI dalam dolar, DAI stabil coin dan sedikit Matic. Bagaimana cara mengisi dompet kripto? Mengisi saldo dompet kripto, ya teman-teman punya rupiah, tinggal belikan kripto yang dibutuhkan, yaitu DAI dan sedikit Matic. Di mana belinya? Terserah, bisa di toko kripto, Indodax, di banyak platform
exchanger lainnya, Binance, Coinbase, terserah. Pada dasarnya, teman-teman bisa melakukan pembelian di sana dan transaksi di sana sah secara hukum karena sudah di bawah naungan eh, pengawasan pemerintah dan sudah berlaku juga yang namanya PPH atau pajak dalam hal jual beli transaksi aset berupa DAI dan Matic ini. Teman-teman sudah beli, tinggal dikirim ke dalam walletnya. Sudah ada saldo di dalam walletnya, tinggal hubungi upline-nya masing-masing, minta linknya, dan nanti teman-teman masuk ke tab browsing, desentralisasi browsing ini, klik, kemudian di-runningkan. Kemudian teman-teman tinggal konekkan walletnya dengan platform Metaverse. Sudah terkoneksi artinya sudah mendaftar. Teman-teman tinggal melakukan pengaktifan program asetnya yaitu Textile Matrix atau Universe. Tinggal diaktifkan dan ketika sudah aktif bonusnya dari Matrix ini, ketika kita menerima bonus ya instan akan masuk kembali ke wallet kita masing-masing. Ketika sudah masuk bonusnya artinya sudah sah, itu adalah aset kita yang bisa dijual untuk dijadikan rupiah. Jualnya sama di toko kripto, di exchanger lain, atau mungkin teman-teman tidak bisa atau belum bisa melakukan transaksi sendiri, minta bantuan ke upline-nya atau orang yang bisa. Jadi sesimpel itu. Jadi tidak ada pendaftaran nick, tidak ada input nama, tidak ada input nomor handphone. Jadi proyek ini proyek terdesentralisasi, bukan sentral. Jadi kita hanya menghubungkan beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Aplikasi tersebut sifatnya terdesentralisasi, bagian dari blockchain juga. Oke, itu adalah penjelasan untuk pendaftaran. Ya, mudah sekali dilakukan dan nanti teman-teman bisa kembali berdiskusi kepada pengundangnya masing-masing. Kemudian rangkuman dari Zoom malam ini, apa itu Metaverse? Metaverse ini adalah pengembangan DeFi project, bisnis pemasaran program bisnis, program aset matrix system, yang mana sistem ini terdesentralisasi ada di jaringan Polygon blockchain. Ada dua jenis program matrix, tekstil yang sudah diluncurkan, universe yang sudah diluncurkan. Tekstil disiapkan 12 level dan universe disiapkan 9 level. Teman-teman bebas memiliki level manapun atau berapa level pun, sesuaikan kemampuannya masing-masing dan bertahap mungkin bisa ditingkatkan. Sistem ini, sistem smart contract ini kegunaannya adalah untuk sistem bisnis dan sistem ini bisa juga teman-teman pasarkan kembali dan mendapatkan pendapatan berupa DAI stablecoin. Dan dari sistem bisnis ini, sistem 2 ini juga bisa menghasilkan aset-aset seperti token energi, Porscoin, NFT, dan lain-lain. Kedepannya akan dikembangkan lebih banyak lagi. Kemudian, sistem ini juga akan terhubung dengan banyak platform DeFi seperti pengembangan Metaverse, kemudian ada staking program, NFT platform atau NFT market, ya. Jadi kuncinya adalah di sistem smart contract, tekstil dan universe untuk mendapatkan elemen-elemen lain berupa aset-aset digital. Oke. Untuk informasi bahwa NFT Marketplace sudah diluncurkan, tapi saat ini masih fase pengembangan, terus ditingkatkan baik dari sisi kecepatan transaksinya, kemudian keamanannya, bug errornya, dan lain-lainnya semuanya diperbaiki. Update saya lihat harga aktivator di market ini mencapai $3.500. Untuk NFT royalty harganya kalau diperjualbelikan itu sekitar $10.000, jadi cukup mahal. Dan ketika kita simpan aja juga akan mendapatkan keuntungan berupa dividen bonus bulanannya dan bisa mengklaim dengan NFT yang kita punya. Jadi NFT Marketplace ini kedepannya juga akan bisa melakukan penjualan NFT lain, bukan hanya tentang NFT royalty, tapi kita bisa melakukan transaksi NFT pada umumnya seperti market OpenSea. Tapi saat ini masih ditingkatkan.